Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu mau tanya berapa yang hadir, berapa yang tidak hadir. Apakah ada yang izin, sakit? Ya, jadi sebelum ibu masuk dalam proses belajar mengajar, mari kita berdoa. Amin. Ya, jadi materi yang ibu bawakan hari ini tentang jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan sifat. Jadi kompetensi dasar mengevaluasi hasil evaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah dalam kurung artefak, fosil, tekstual, non-tekstual, kebedaan visual, audiovisual, tradisi lisan. Jadi, sumber sejarah sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung memberikan informasi tentang fenomena atau peristiwa pada masa lalu. Berdasarkan sifat, sumber primer, sumber yang menunjukkan kesaksian langsung pada saat peristiwa sejarah itu terjadi. Contohnya, kesaksian langsung dari perilaku sejarah dalam kurung lisan, dokumen-dokumen, naskah perjanjian, arsip, bangunan sejarah, dan benda-benda arkeologi atau artefak. Di sini juga ada kelebihan dari sumber primer dan kekurangan dari sumber primer. Jadi kita lihat yang pertama adalah kelebihan dari sumber primer. Kelebihan dari sumber primer lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat. Kalau kekurangan dari sumber primer, keterbatasan daya ingat seorang pelaku atau saksi sejarah terhadap suatu peristiwa. Sumber sekunder, kesaksian dari seorang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Contoh dari sumber sekunder, orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari sumber sekunder. Jadi kita lihat yang pertama adalah kelebihan dari sumber sekunder, yaitu pengumpulan data dapat dilakukan dengan adanya komunikasi dari dua arah, dalam kurung antara peneliti dengan tokoh, sehingga ada hal yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan pada narasumber. Yang kedua itu penulis sejarah menjadi lebih demokratis, dalam kurung terbuka, karena memungkinkan sejarawan untuk mencari informasi dari semua golongan masyarakat, baik rakyat biasa sampai pejabat. Yang berikutnya melengkapi kekurangan data atau informasi yang belum termuat dalam sumber tertulis dan dokumen. Nah, kita lihat berikutnya adalah kekurangan sumber sekunder. Kekurangan dari sumber sekunder adalah keterbatasan daya ingat seorang pelaku atau saksi sejarah terhadap suatu peristiwa. Kebenaran belum akurat, jadi peneliti harus memiliki narasumber lebih dari 2 orang. Sumber tersier, buku-buku sejarah yang tersusun berdasarkan laporan hasil peneliti para ahli sejarah tanpa melakukan penelitian langsung. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari sumber tersier. Jadi yang pertama kita lihat tentang kelebihan sumber tersier, yaitu memudahkan peneliti untuk meneliti. Kalau kekurangan dari sumber tersier, yaitu sumber-sumber sejarah tersebut belum tentu seluruhnya dapat menginformasi kebenaran secara pasti. Ya, jadi sesuai dengan di sini ibu akan memperlihatkan gambar sesuai dengan model pembelajaran Discover Learning. Jadi di sini adalah langkah-langkah yang harus kalian buat dalam model
pembelajaran ini adalah mengamati gambar yang Ibu perlihatkan. Kemudian kalian membuat hasil dari pengamatan tersebut dan membuat kesimpulan. Di sini juga Ibu akan memberikan membuat evaluasi. Ibu akan memberikan beberapa soal untuk kalian kerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikut. Demikian materi yang Ibu bawa. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama kalian. Selamat siang, sampai ketemu minggu depan.